Perkenalkan, nama saya Salma Alia, absen 26 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini aku akan ngebahas nih tentang beberapa materi, ada 4. Yang pertama ada perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua adalah tokoh yang mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi liberal. Lalu selanjutnya sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Nah, kita langsung aja nih, langsung ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Untuk pembahasan pertama, materi pertama adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi sendiri itu adalah kondisi atau keadaan hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau perpecahan yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, hal ini meliputi yang pertama, berbagai pergolakan dalam negeri. Nah, pergolakan dalam negeri sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah disintegrasi bangsa akibat perbedaan pemahaman ideologi. Itu ada beberapa kasus. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun 1948 tentang latar belakangnya sendiri tentang perjanjian Renville yang dianggap merugikan rakyat Indonesia, kekecewaan Amir Syarifuddin dan musuh terhadap pemerintahan. Lalu pemerintah mengerahkan divisi Siliwangi 1 dan 2 untuk menumpas gerakan tersebut yang diketuai oleh Kolonel Sukono dan Kolonel Gatot Subroto. Untuk tokoh pemimpin pemberontakannya sendiri adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Untuk pemberontakan yang selanjutnya, yang kedua adalah DITI di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah kekecewaan terhadap perjanjian Renville, karena kan wilayah Indonesia semakin sempit ya teman-teman gara-gara perjanjian itu. Nah, upayanya pemerintah adalah menggunakan operasi militer menggunakan taktik pagar betis. Untuk tokoh pemberontakannya adalah SM Kartosuwiryo. Selanjutnya masih pemberontakan di ITI namun di Jawa Tengah. Ini diketuai oleh Amir Fattah dan Kiai Sumongkil. Lalu untuk latar belakangnya sendiri, karena pemerintah Indonesia itu dianggap udah kepengaruh nih sama blok kiri atau komunis. Lalu akhirnya pemerintah menumpasnya menggunakan membentuk pasukan khusus bersama Banteng Gliders. Nah, itu akhirnya melakukan operasi kilat untuk menumpas gerakan di ITI Amir Fattah. Lalu selanjutnya masih di ITI namun di Kalimantan Selatan. Untuk latar belakangnya sendiri itu dikarenakan penerapan program rasionalisasi tentara. Jadi disedikitin gitu loh jumlah personil angkatan bersenjatanya. Lalu akhirnya kan gak semua anggota pasukan dari Ibnu Hajar itu masuk ya jadi TNI. Nah, makanya akhirnya Ibnu Hajar melakukan pemberontakan. Berarti diketuai oleh Ibnu Hajar ya teman-teman untuk pemberontakan ini. Lalu pemerintah sendiri ia mengerahkan operasi militer untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada tahun 63 Ibnu Hajar ditangkap dan 65 dijatuhi hukuman mati. Untuk selanjutnya masih di ITI di Sulawesi Selatan, dan ini diketuai oleh Kahar Muzakar. Latar belakangnya sendiri, Kahar Muzakar itu ingin seluruh KGSS itu masuk menjadi APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Nah, lalu akhirnya pemerintah mengirimkan pasukan militer di bawah pimpinan Kolonel Yusuf untuk menjalankan operasi kilat. Nah, akhirnya Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati. Oke, selanjutnya ke DITI di Aceh. Untuk DITI di Aceh sendiri, ini tahun 1950 Aceh diturunkan nih dari status istimewanya menjadi karasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini mengecewakan Daud Beuruk. Akhirnya si Daud ini dia lebih memilih untuk menggabungkan diri dengan DITI pada 20 September 1953. Akhirnya pemerintah mengirimkan operasi militer ke Aceh. Setelah itu TNI melakukan pendekatan nih untuk ke rakyat, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Jadi tokoh pemimpin pemberontakannya adalah Daud Beuruk. Lalu yang selanjutnya
Yang terakhir untuk yang tentang pemahaman perbedaan ideologi itu adalah G30 SPKI ya teman-teman. Nah, latar belakangnya ini pertama ada munculnya gagasan angkatan kelima, lalu munculnya isu mengenai sakitnya Pak Karno, lalu timbul permasalahan tanah dan bagi hasil antara pemilik, dan munculnya juga isu Dewan Jenderal dalam tubuh TNI. Nah, untuk upayanya sendiri, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih Komando TNI AD karena dikarenakan pada saat itu belum adanya kabar dari Ahmad Yani ya teman-teman. Lalu akhirnya Pak Soeharto memulai operasi penumpasan G30 SPKI. Untuk tokoh pemimpin pemberontakannya sendiri ada banyak versi ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada konflik dan pergolakan berkaitan dengan kepentingan, yaitu vested interest. Yang pertama ada APRA, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakangnya sendiri itu adalah perpecahan tubuh APRIS, yaitu antara tentara bentukan negara Indonesia TNI sama Kenil teman-teman. Nah, untuk upayanya pemerintah melakukan tekanan nih kepada pimpinan tentara Belanda serta melakukan operasi militer. Sedang Mohatta juga mengutus pasukannya ke Bandung untuk mengadakan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda di Jakarta. Untuk tokoh pemimpin pemberontakannya sendiri adalah Raymond Westerling. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz nih. Latar belakangnya adalah dia menentang campur tangan APRIS dalam konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan. Lalu dia juga ingin mempertahankan berdirinya NIT. Lalu pemerintah akhirnya mengirimkan pasukan militer untuk menumpas pemberontakannya. Untuk tokoh pemimpin pemberontakan ada Andi Aziz ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, latar belakangnya karena menolak untuk bergabung dengan RI dan ingin mendirikan negara sendiri. Lalu akhirnya pemerintah pada tahun 63 menangkap Sumongkil. Untuk tokoh pemimpin pemberontakan adalah Stephen Sumongkil. Lalu yang ketiga ada konflik akibat pelaksanaan sistem pemerintahan. Nah, yang pertama ada BFO, negara federal atau kita sebut juga dengan negara boneka. Untuk latar belakangnya sendiri, itu tuh persoalannya negara federal dan konferensi pembentukan Badan Permusyawaratan Federal atau BFO dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang nggak mau mengakui kedaulatan NKRI. Nah, meskipun dalam hal itu Indonesia kan udah nyatain nih dalam proklamasi pada tahun 1945. Akhirnya Indonesia membuat kesepakatan dengan kerajaan Belanda demi menghindari peperangan dan mengurangi penderitaan rakyat dari perang. Nah, akhirnya pemerintah bersedia untuk berkompromi dengan kerajaan Belanda. Lalu ini juga dibantu oleh seperti PBB ya teman-teman. Untuk tokoh pemberontakan sendiri sebenarnya hal ini ada dua kubu. Kubu pertama itu ada kubu yang lebih memilih untuk bergabung ke Republik Indonesia, salah satunya ada Ida Anak Agung, dan ada juga kubu yang memilih untuk kerjasama dengan Belanda, yaitu salah satunya adalah Sultan Hamid. Lalu selanjutnya ada PRRI dan Permesta. Nah, latar belakangnya sendiri untuk PRRI itu ada penerapan kebijakan untuk mengurangi personil angkatan bersenjata ya. Jadi dikurangin gitu loh yang bersenjata. Nah, serta pemerintah itu nggak mementingkan pembangunan daerah, jadi lebih mementingkan pusat gitu loh. Lalu untuk yang Permesta sendiri, pemberontakan muncul karena pemerintah dianggap tidak memperhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah mengirimkan pasukan untuk melakukan operasi militer untuk menumpas PRRI dan Permesta. Untuk PRRI tokohnya adalah Ahmad Hussein, sedang Permesta adalah Letkol Venje Sumual. Nah,
Dalam bab ini tuh saya belajar bahwa yang namanya perpecahan itu bisa datang kapan aja, dan dengan kemungkinan alasan atau penyebab yang bisa apa aja. Nah, makanya dari itu kita sebenarnya sebagai generasi muda punya satu tugas yang penting, yaitu menjaga bangsa kita bersama. Kita tuh harus berpikir jernih dalam kondisi apapun, apalagi era globalisasi kan banyak berita nih yang makin gak kebukti kebenarannya, banyak hoax. Kita satu bangsa, kita saudara, mari jaga bangsa ini bersama-sama. Lalu untuk materi yang selanjutnya ada tokoh yang mempertahankan NKRI. Dari Papua sendiri ada Frank Saipo, lalu ada Silas Papare, ada Martin Inde. Nah, untuk Frank Saipo sendiri, perannya dia dalam Indonesia, dia pertama membentuk PIM, dia juga gubernur Irian Barat yang pertama, dia juga merancang pemberontakan rakyat Biak untuk melawan Belanda, dan masih banyak lagi teman-teman. Lalu untuk dari para raja nih, ada Sultan Hamengkubuwono dan Sultan Syarif Karim II. Nah, untuk Sultan Hamengkubuwono sendiri, dia 3 minggu setelah dibacakannya proklamasi, Sri Sultan Hamengkubuwono ini menyatakan bahwa kerajaan Yogyakarta menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, teman-teman. Lalu untuk dari kalangan sastrawan ada Ismail Marzuki, sedangkan ada dari perempuan pejuang ada Opu Daeng Risaju. Oke. Lalu untuk materi selanjutnya ada sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, dia sendiri ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, sebenarnya sistem ini dipilih untuk menarik simpati internasional agar mau mendukung perjuangan Indonesia. Bahkan Indonesia melakukan perubahan-perubahan nih dalam bidang politik dan bahkan meniru sistem politik pemerintahan negara barat. Dan untuk kabinet yang pertama itu ada kabinet Natsir, lalu yang selanjutnya ada kabinet Sukiman, lalu kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet Burhanuddin Harahap, di mana itu terjadinya pemilu yang pertama. Lalu ada kabinet Ali Sastroamidjojo II, ada kabinet Juanda yaitu zakon kabinet yang isinya orang-orang ahli. Lalu untuk pemilihan umum tahun 1955 kan yang pertama nih, ini tuh dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, teman-teman. Nah, untuk pemikiran mewujudkan perekonomian nasional ada Sumitra Plan, ada ekonomi gerakan Benteng, ada ekonomi Alibaba, gerakan Asad, Gunting Syarifuddin, nasionalisasi perusahaan asing. Lalu untuk sistem ekonominya sendiri, sistem ekonominya liberal ya, ada pinjaman pemerintah, pemerintah juga mengenjot ekspor, lalu ada VNEX, lalu ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Nah, kesimpulan yang saya pelajari dari bab yang ketiga ini, menurut saya Indonesia pada saat ini sudah mulai menyusun tentang hal-hal tentang pembangunan dan bahkan melakukan banyak gebrakan baru ya teman-teman, bahkan di perekonomian juga. Dan menurut saya tiap hal yang diputuskan oleh pemerintah akan sangat berpengaruh pada bidang-bidang yang lainnya, teman-teman. Nah, kita udah ada di materi terakhir nih. Untuk materi terakhir adalah sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Untuk ciri-cirinya sendiri ya, presiden kekuatannya di sini sangat besar. Lalu peran partai politik juga dibatasi. Lalu peran militer semakin kuat. Dan tujuannya sendiri untuk sistem demokrasi terpimpin itu agar mengembalikan kekuasaan penuh nih kepada presiden, agar kondisi politik ini ada di satu komando. Untuk Soekarno juga saat itu memiliki pemikiran politik yang terangkum sama namanya Panca Azimat.
yang isinya ada 5. Ada Nasakom, Pancasila, Usdek, Trisakti, dan Berdikari. Lalu untuk kabinet kerja, ada kabinet kerja 1, kabinet kerja 2, kabinet kerja 3, kabinet kerja 4. Lalu selanjutnya ada kabinet Dwikora 1, di mana pada masa ini ya terjadi G30 SPKI teman-teman. Lalu ada kabinet Dwikora 2, di mana Pak Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Pak Soeharto. Nah, untuk pembebasan Irian Barat sendiri, Indonesia pemerintah mengeluarkan hal-hal yang baru nih, kayak terutama Trikora, yaitu yang isinya gagalkan pembentukan negara boneka Papua, lalu kibarkan sang merah putih di Irian Barat, lalu bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, apalagi di saat ini kita juga ada ini ya yang namanya ada gerakan separatis nih di Papua. Jadi kita harus benar-benar ngejaga persatuan kita teman-teman. Lalu selanjutnya ada konfrontasi Indonesia Malaysia juga. Itu terjadi pada tahun 62 sampai 66. Hal ini tuh berawal dari Federasi Malaya ingin bergabung ke Brunei, Sabah, Sarawak. Nah, hal ini tuh ditentang oleh Pak Karno. Lalu untuk politik luar negeri Indonesia, pada saat itu lebih condong sih untuk ke Blok Timur. Nah, hal itu tuh disebabkan karena kekecewaan Indonesia sama sikap PBB dan negara-negara barat yang dianggap kurang mendukung nih strategi politik Indonesia. Sementara di satu sisi negara Blok Timur mendekati Indonesia dan bahkan memberikan dukungan materi, seperti contohnya Uni Soviet memberikan bantuan senjata kepada Indonesia. Nah, sekian dulu ya teman-teman buat hari ini. Kalau selama ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.